Ada aroma yang menggoda dari dapur itu. Tapi semakin kau dekat, bau amis mulai terasa. Dan di sanalah, sebuah tungku tua menghitam. Tempat daging, yang seharusnya tidak dimasak, mendidih perlahan. Dan kamu, sudah memakannya. Selamat datang di Mizian House, tempat di mana setiap rahasia kelam akan kita bongkar, satu demi satu. Apa jadinya kalau makanan terenak di desamu, ternyata punya bahan utama yang tidak pernah kamu bayangkan? Bukan daging sapi, bukan ayam, tapi sesuatu yang selama ini hanya kamu lihat di dalam liang kubur. Bayangkan, sebuah rumah makan sederhana, bangunannya tak mencolok, pelayannya ramah, dan menunya selalu ludes diburu orang. Tak ada yang curiga, karena cita rasanya memang luar biasa. Tapi, di balik kepulan uap nasi, dan kuah hangat beraroma rempah, ada aroma yang ditutupi, dengan sengaja. Seseorang pernah berkata, semua yang terlalu enak, pasti punya harga yang lebih mahal dari uang. Dan desa ini, akhirnya harus membayarnya. Dalam episode kali ini, kita akan masuk ke dapur yang tidak seharusnya dikunjungi. Kita akan kulik tabir dari rahasia kelam yang tersembunyi di balik panci besar itu. Bersiaplah, karena setelah ini, kamu mungkin tidak akan pernah melihat rumah makan desa dengan cara yang sama lagi. Suasana Desa Kedungwatu, Jawa Tengah, tahun 2003. Di tengah hijaunya hamparan sawah dan rimbunnya pohon-pohon bambu, terdapat sebuah desa yang tenang namun menyimpan misteri kelam. Namanya Desa Kedungwatu, sebuah tempat yang tidak terlalu besar namun terkenal di kalangan pelancong sebagai desa dengan rumah makan terenak se-Jawa Tengah. Rumah makan itu dikenal dengan nama, Warung Makan Bu Reso, sebuah bangunan tua berdinding kayu jati, beratap genteng merah kusam. Letaknya tidak di pinggir jalan besar, melainkan harus masuk dulu ke jalan desa kecil yang hanya muat satu mobil. Tapi meskipun letaknya terpencil, rumah makan ini tidak pernah sepi. Pagi hari, para pekerja proyek, sopir truk, dan petani lokal sudah mengantre sejak subuh. Menjelang siang, giliran para wisatawan dari luar kota. Dan menjelang sore, antrean bisa mengular hingga ke halaman depan. Bahkan seringkali, ada yang rela menunggu berjam-jam hanya untuk bisa menikmati satu porsi rawon atau rendang khas Bu Reso. Apa yang membuat warung makan ini begitu legendaris? Rasanya itu, beda. Gurihnya nyampe ke hati, kata salah satu pelanggan setia dari Semarang. Dagingnya itu empuk banget, kayak nggak masuk akal. Bumbu-bumbunya itu nancep sampai ke dalam, ujar yang lain. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik rasa yang menggoyang lidah itu, tersembunyi sebuah rahasia gelap yang kelak akan terbongkar, setelah nyawa demi nyawa menghilang tanpa jejak. Awal kecurigaan, namaku Andika, mahasiswa antropologi dari Universitas Negeri di Jawa Tengah. Tahun 2003 itu aku mendapat tugas akhir, meneliti budaya kuliner dan tradisi lokal di daerah pedesaan. Aku direkomendasikan oleh dosen pembimbingku untuk meneliti Desa Kedungwatu karena keunikan cita rasa masakan warung Bu Reso yang disebut-sebut mengandung kearifan lokal tinggi. Aku tidak pernah menyangka bahwa penelitianku akan menjadi awal dari mimpi buruk terburuk dalam hidupku. Aku sampai di desa itu pada awal bulan Juli. Suasananya tenang, udaranya sejuk, dan warganya ramah. Rumah-rumah masih tradisional, sebagian besar dari kayu, dan malam hari hanya ada penerangan dari lampu minyak atau Petromax. Sinyal HP hampir tidak ada. Aku menginap di rumah kepala desa, Pak Broto, seorang pria tua berusia 60-an yang suka bercerita tentang masa lalu. Hari pertama aku langsung diajak ke warung Bu Reso. Begitu masuk ke dalamnya, aroma harum rempah langsung menyambutku. Wangi yang begitu kuat, seperti perpaduan antara jahe, ketumbar, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada aroma daging yang sangat menggoda. Di dapurnya, Bu Reso sendiri yang memasak. Ia adalah perempuan tua berusia sekitar 70 tahun, tubuhnya bungkuk, kulitnya keriput, tapi matanya tajam dan tajinya seperti belum luntur dimakan usia. Ia jarang bicara, dan lebih sering hanya mengangguk atau menggumam. Aku sempat menyapanya, "Bu, saya Andika, mahasiswa yang mau meneliti tentang warung panjenengan." Dia hanya menoleh sebentar, lalu melanjutkan mengaduk kuali besar berisi rendang yang mengepul. Hari itu aku mencicipi rendang buatannya. Dan memang benar, rasa dagingnya luar biasa. Empuk, gurih, dan bumbunya meresap dalam. Tapi, ada satu hal yang membuatku merinding.
Aromanya mengingatkanku pada sesuatu. Bukan makanan, tapi bau ruang jenazah di rumah sakit tempat aku pernah jadi relawan saat SMA. Aku sempat bertanya ke Pak Broto, "Pak, daging yang dipakai Bu Reso itu apa ya?" Pak Broto tertawa, "Ya daging sapi, tuh. Kadang kambing. Tapi kabarnya, daging sapi langka tahun ini, tapi masakan Bu Reso tetap banyak." "Lalu dapat dari mana, Pak?" Pak Broto mendadak diam. Sejenak ia melirik kiri kanan, lalu mendekatiku. "Kowe iki nanya-nanya terlalu dalam, Dik," katanya lirih. "Hati-hati ya, jangan sembarangan buka suara soal Bu Reso." Aku tercengang. Apa maksudnya? Penduduk yang menghilang. Seminggu aku tinggal di desa itu, aku mulai mendengar bisik-bisik dari warga yang mulai membuat bulu kudukku berdiri. Ada desas-desus bahwa setiap awal bulan, selalu ada satu orang yang menghilang secara misterius. Kadang pemuda desa, kadang orang gila yang numpang tidur di masjid, atau bahkan orang luar yang sedang singgah. "Mungkin pergi," kata sebagian warga. "Tapi kok nggak pamit? Barangnya juga masih ada," sahut yang lain. Seorang anak kecil, yang sedang main layangan dekat sawah, pernah bilang padaku, "Om, malam-malam aku pernah lihat ada orang ditarik ke belakang rumah Bu Reso." "Siapa?" "Orangnya sudah tua, bungkuk, bajunya hitam semua. Tangannya panjang, lebih panjang dari orang biasa." Aku tertegun. Apakah mungkin anak kecil ini berhalusinasi? Tapi cerita itu terus terngiang. Dan rasa makanannya, semakin hari semakin mengusik pikiranku. Aku mencoba mencium aroma daging mentah di dapur warung, dan anehnya, baunya bukan seperti daging sapi atau kambing. Baunya lebih mirip bangkai manusia yang sudah lama tidak dikubur. Aku tahu bau itu. Aku kenal, karena pernah magang di ruang jenazah. Ritual tengah malam. Suatu malam, aku pura-pura tidur di kamar rumah kepala desa. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Diam-diam aku keluar lewat jendela, menyusuri jalan setapak menuju warung Bu Reso. Aku sembunyi di balik semak-semak, menunggu sesuatu yang tidak aku mengerti. Sekitar pukul 2.30, aku melihat sebuah gerobak dorong dibawa masuk dari arah hutan belakang. Gerobak itu ditutup terpal. Aku menahan napas saat melihat dua sosok, Bu Reso dan seorang pria tinggi berpakaian serba hitam mendorongnya ke dalam dapur. Aku mengikuti perlahan dan mendekat ke jendela belakang yang retaknya cukup besar untuk mengintip. Dan saat itulah, aku melihat Bu Reso membuka terpal itu, dan isinya adalah tubuh manusia. Tubuh seorang pria, telanjang, sudah membusuk. Aku nyaris muntah di tempat. Tapi yang membuatku lebih terguncang adalah, Bu Reso tidak panik, tidak jijik, tidak takut. Ia malah tersenyum. "Yang ini, sudah pas. 3 hari, dagingnya sudah lunak," katanya pelan. Lalu mereka menguliti tubuh itu, memotong-motongnya seperti tukang jagal profesional. Darahnya ditampung dalam baskom, dan dagingnya langsung dimasukkan ke dalam kulkas besar di belakang dapur. Aku lari malam itu, tanpa alas kaki, tanpa sempat membawa kamera atau alat rekam. Aku kembali ke rumah Pak Broto dengan napas terengah, tubuh gemetar. Namun yang lebih mengejutkan, saat aku ceritakan semuanya ke Pak Broto, beliau tidak kaget. "Sudah tak bilang, jangan terlalu dalam. Tapi kamu keras kepala," katanya tenang. Pagi itu, setelah pengungkapan mengguncang, aku tidak bisa tidur. Sepanjang malam bayangan tubuh membusuk yang dibedah dengan tenang oleh Bu Reso dan pria misterius itu berputar dalam pikiranku. Setiap aku pejamkan mata, aku mencium lagi bau amis yang menusuk. Bahkan pagi itu, saat sarapan disediakan oleh istri Pak Broto, nasi, tempe goreng, dan sayur asem, aku kehilangan selera. Pak Broto duduk di seberang meja. Tatapannya kosong, tapi berat. Seolah sedang bergumul dengan keputusan besar. "Pak," suaraku lirih, "kenapa semua orang diam soal ini? Kenapa nggak ada yang lapor polisi?" Pak Broto meletakkan sendoknya perlahan, lalu menatapku tajam. "Karena, warung Bu Reso itu bukan cuma soal makanan, Dik. Ia sudah jadi bagian dari perjanjian tua." Aku mengernyit. "Perjanjian apa, Pak?" "Leluhur yang menuntut tumbal." Pak Broto lalu mulai bercerita. Suaranya pelan, seperti berbisik pada arwah masa lalu. "Dulu, jauh sebelum republik ini berdiri, desa ini kering. Tidak ada air, tanahnya tandus, panen selalu gagal. Banyak warga kelaparan. Lalu datanglah seorang perempuan muda dari gunung. Namanya Resowati, leluhur dari Bu Reso sekarang. Ia datang membawa ilmu hitam." "Resowati," kata Pak Broto, "adalah dukun sakti yang konon bisa bicara dengan makhluk gaib.
Ia membuat sumur pertama di desa ini, dan sejak itu air tak pernah kering. Ia mengajari warga cara menanam dengan mantra-mantra tertentu. Dan sebagai gantinya, setiap malam Jumat Kliwon, harus ada satu tumbal. Awalnya binatang, tapi setelah beberapa waktu, setan yang membantu Resowati meminta daging manusia. Dan desa ini, memilih untuk tunduk. Demi kelangsungan hidup, bisik Pak Broto. Karena setelah tumbal manusia dilakukan, desa ini jadi subur. Makanannya berlimpah, orang luar berdatangan, dan Resowati menjelma jadi Bu Reso yang sekarang. Atau, setidaknya, dia adalah penerus langsungnya. Aku ternganga. Pak, berarti, orang yang hilang tiap bulan itu. Pak Broto mengangguk. Mereka jadi bahan baku. Daging manusia, yang dimasak dengan mantra pengunci rasa, agar lidah manusia menganggapnya sebagai makanan terenak yang pernah mereka makan. Rasa yang membutakan akal. Semakin aku mengamati, semakin nyata bahwa warung Bu Reso bukan sekadar tempat makan. Ia adalah tempat ritual terselubung. Para pelanggan yang datang seolah tertarik seperti magnet. Ada yang bolak-balik tiap minggu, bahkan ada yang datang dari luar provinsi hanya untuk makan sekali lagi. Aku mulai memperhatikan wajah-wajah pelanggan. Mereka semua makan dengan mata kosong. Seperti orang yang sedang kesurupan. Ada yang sampai menjilat piring. Ada yang menangis saking nikmatnya. Bahkan aku sempat melihat seorang ibu memaksa anak balitanya menyantap daging mentah yang katanya lebih sedap. Ada yang tidak masuk akal. Dan itu semua karena daging itu bukan daging biasa. Sebuah kutukan rasa. Percobaan membongkar. Aku tahu aku harus mengungkap ini keluar. Tapi sinyal di desa ini nyaris tidak ada. Dan setiap aku keluar ke jalan besar, aku selalu merasa diikuti. Seperti ada mata-mata yang mengawasi. Aku mencoba merekam dapur Bu Reso dengan kamera kecil yang aku sembunyikan dalam tas selempang. Malam harinya aku menyelinap lagi, berharap bisa menangkap momen mereka memasak mayat. Tapi sayangnya, aku ketahuan. Saat aku sedang membetulkan posisi kamera dari balik jendela, sebuah tangan kasar menarikku dari belakang. Aku terjungkal dan dihantam sesuatu hingga pingsan. Kamar bawah tanah. Saat aku sadar, aku mendapati diriku terikat di sebuah ruangan bawah tanah. Dingin, gelap, hanya ada satu lampu bohlam kecil yang menggantung dari langit-langit. Di sekitarku ada karung-karung plastik besar berisi potongan tubuh manusia. Tanganku terikat di belakang, mulutku dibekap kain. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Perlahan, pelan, menyayat nyali, dan muncullah Bu Reso. Tapi, wajahnya bukan lagi seperti orang tua. Kulitnya kini mengencang, matanya bersinar merah, dan suaranya lebih berat. Seperti dua suara bertumpuk. Kenapa kamu mencampuri yang tidak perlu, Dik Andika? Aku hanya bisa meronta. Air mata mulai mengalir tanpa sadar. Ketakutan murni. Rasamu ingin tahu? Iya. Katanya sambil tertawa kecil. Akan kukasih kamu kesempatan. Kamu bisa selamat, kalau kamu ikut jadi bagian dari keluarga kami. Jadi pembantu dapur, tukang masak, dan sesekali, mencicipi daging paling nikmat di dunia ini. Dia mendekatkan wajahnya ke arahku. Kamu tahu apa yang membuat daging manusia paling enak, Dik? Bisiknya, daging yang sudah mati selama 3 hari. Itu puncak fermentasinya, lunak, manis, mengandung rasa yang tidak bisa diciptakan oleh sapi atau ayam. Apalagi, kalau dagingnya dari orang yang bersih hatinya, seperti kamu. Aku berteriak sekuat tenaga meski tak terdengar. Dan Bu Reso hanya tertawa. Pembebasan tak terduga, tapi entah bagaimana, malam itu aku berhasil kabur. Seseorang membantuku. Sosok yang aku lihat hanya sekilas. Pria tua berpakaian putih. Katanya, ia adalah keturunan dari Resowati yang membelot. Ia tidak setuju dengan praktik makan manusia ini, tapi tidak bisa berbuat banyak karena desa ini sudah dikuasai kegelapan. Dia membantuku memotong tali, memberi peta jalan keluar desa, dan berkata, kalau kamu selamat, jangan kembali ke sini. Tapi ceritakan pada dunia, jangan biarkan warung setan ini terus berjalan. Aku lari sejauh mungkin. Aku sempat digigit anjing penjaga, diserempet motor warga, tapi aku berhasil menumpang truk pengangkut pasir di luar desa. Sekarang, sudah 20 tahun berlalu sejak kejadian itu. Tapi aku tidak pernah melupakannya. Aku mencoba melaporkan ke polisi. Tapi mereka menyuruhku diam. Ada yang mencatat laporanku, tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Beberapa tahun kemudian aku dengar warung Bu Reso terbakar. Tidak diketahui penyebabnya. Tapi, entah kenapa, bau daging terbakar tercium sampai 5 km dari lokasi.
Dan setiap malam Jumat Kliwon, aku selalu mimpi. Mimpi tentang tubuh yang dikuliti. Tentang rendang yang disajikan dengan mata masih terbuka. Tentang tangan Bu Reso yang semakin panjang, menarikku kembali. 20 tahun kemudian, warisan yang terbangun. Namaku Raka, aku adalah anak dari Andika, jurnalis yang dulu pernah menghilang selama seminggu dan kembali dengan kisah aneh tentang sebuah desa yang menyajikan daging manusia. Sejak kecil, aku dibesarkan dalam cerita-cerita horor yang tak pernah diceritakan ke media massa. Semua itu hanya tersimpan dalam buku catatan ayah, catatan yang baru aku temukan setelah beliau meninggal secara misterius tahun lalu. Ayah ditemukan di dapurnya, dengan lidah terpotong dan tangannya patah seperti digilas. Anehnya, tidak ada tanda perampokan. Polisi menyebutnya kecelakaan tunggal karena tergelincir saat memasak. Tapi aku tahu, ini bukan kecelakaan. Karena malam sebelum kematiannya, ayah sempat menelponku dengan suara gemetar. Lebih besar dari, "Rak, mereka kembali. Mereka tahu aku buka suara. Jangan datang ke rumah ini. Jangan pernah cari desa itu." Dan kini aku berdiri di depan rumah lama ayah, membuka buku hariannya yang berdebu. Halaman terakhir ditulis dengan darah. Lebih besar dari, warung itu kembali berdiri. Tapi bukan di desa yang lama. Mereka pindah ke kota. Warung dengan nama baru. Aku menelusuri jejak yang ditinggalkan ayah. Nama restoran baru itu tertera samar di halaman belakang buku, Dapur Sari Rasa. Lokasinya ada di pinggir kota, di ruko 4 lantai, selalu ramai oleh pengunjung. Aku berpura-pura menjadi pelanggan biasa. Aku masuk dengan kamera tersembunyi di kancing bajuku. Di dalam, suasananya mewah, tapi bau amis khas itu masih sama. Dagingnya empuk, dan supnya seperti ada sihir yang membuatku ingin terus makan. Tapi aku tahu, aku takkan makan. Aku hanya mencium, merekam, mengamati. Lalu aku melihatnya. Bu Reso, wajahnya sudah berbeda, lebih muda, tapi sorot matanya masih sama. Saat mataku bertemu matanya, dia tersenyum. Senyum yang bukan senyum ramah, melainkan senyum lapar. Mereka tahu aku anak ayahku. Malam itu, aku dibuntuti. Dari restoran sampai apartemen. Aku berpura-pura tidak tahu, tapi diam-diam merekam semua pergerakan mereka. Tengah malam, ada ketukan pelan di pintuku. Tok, tok. Aku membuka dengan senter di tangan. Tak ada siapa-siapa. Hanya secarik kertas di lantai. Lebih besar dari, "Kamu anaknya Andika. Dan darahmu, lebih murni dari dia. Kami akan mengambilmu, hidup-hidup." Aku panik. Kupanggil polisi. Tapi saat mereka datang, tidak ada bukti apa-apa. Tak ada kamera pengintai yang aktif. Semua mati. Dan malam itu, aku tak bisa tidur. Karena aku mendengar bisikan dari ventilasi kamar mandi. Rasanya, ingin kami coba. Leluhur dalam cermin. Beberapa malam kemudian, aku mulai mengalami mimpi aneh. Aku berdiri di dapur besar yang berdarah. Di sekelilingku ada meja penuh potongan tubuh manusia. Dan Bu Reso berdiri dengan pisau besar, menyuruhku memotong tangan yang masih bergerak-gerak. Tapi yang lebih aneh, di cermin dapur itu aku melihat diriku, tapi bukan aku. Sosokku di cermin memakai pakaian tua zaman kolonial, wajah pucat dan sorot mata tajam. Dia adalah Resowati. Dia tersenyum padaku. "Lebih besar dari, akhirnya kamu sadar, kau adalah warisanku." Aku terbangun dengan tubuh penuh goresan seperti bekas cakaran. Ritual malam Kliwon. Aku sadar satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah menghadiri ritual utama mereka. Ritual malam Jumat Kliwon yang dilakukan hanya setahun sekali, saat bulan jatuh tepat di atas warung. Dengan menyamar sebagai petugas pengantar logistik makanan beku, aku berhasil masuk ke dalam dapur belakang, Dapur Sari Rasa. Di sana, aku melihat kengerian yang tak bisa digambarkan kata-kata. 3 tubuh manusia tergantung dalam kondisi telanjang. Darah mereka ditampung dalam baskom besar. Daging mereka dipotong dan diberi cairan berwarna ungu kehitaman. Konon itulah bumbu perantara dimensi, yang membuat lidah manusia menganggap rasa daging busuk sebagai kelezatan surgawi. Aku merekam semua, tapi kemudian, Raka, suara itu menggema, tubuhku membeku. Dari balik lorong dapur, Bu Reso muncul dengan mata menyala merah dan gigi runcing. "Selamat datang, darah murni terakhir. Kau bukan tamu, kau bahan utama. Pertarungan melawan takdir." Aku lari, tapi semua pintu terkunci. Aku terjebak di lorong labirin yang penuh bau kematian. Mayat-mayat berserakan, tangan-tangan menjulur dari lubang dinding.
Jeritan terdengar dari langit-langit. Lalu muncul dia, sosok putih tua yang menyelamatkan ayahku 2 dekade lalu. Raka, lawan darahmu. Kau bukan pewaris kegelapan, tapi kau bisa menjadi penghancurnya. Dia memberiku pisau warisan Resowati yang asli. Pisau ini, katanya, bisa mengakhiri siklus. Tapi hanya jika digunakan oleh darah keturunan langsung. Aku melawan, menebas setiap tangan iblis yang muncul. Hingga akhirnya berhadapan langsung dengan Bu Reso dalam bentuk aslinya, makhluk setengah manusia, setengah kelabang raksasa. Pertarungan berlangsung hingga subuh. Dengan luka di seluruh tubuh, aku akhirnya menusukkan pisau warisan itu ke jantung Bu Reso. Dia berteriak, tubuhnya meledak menjadi abu dan darah. Dan, semuanya hening. Akhir yang tak pernah benar-benar berakhir. Warung itu runtuh. Polisi akhirnya menemukan jasad-jasad manusia dalam kulkas-kulkas besar. Tapi laporan kasus ini dibungkam. Dinyatakan sebagai kebakaran biasa, korban jiwa hanya pegawai restoran. Aku kembali ke rumah. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Karena saat aku bercermin, bayangan Resowati masih menatapku. Senyum itu belum hilang. Dan kadang, aku masih mencium bau daging manusia, dari ujung lidahku sendiri. 5 tahun setelahnya, aku, Raka, hidup berpindah-pindah. Tidak punya rumah tetap. Setiap kali aku menetap di satu kota lebih dari 2 minggu, mimpi-mimpi itu kembali. Mimpi tentang dapur berdarah. Tentang meja makan yang menyajikan manusia. Tentang wanita kelabang yang tak pernah benar-benar mati. Orang-orang mengira aku gila. Bahkan sahabat-sahabatku sendiri meninggalkan aku setelah melihat rekaman dari kamera tersembunyi yang kubawa saat di dapur Sari Rasa dulu. Tapi ada satu hal yang tidak pernah mereka lihat. Aku tak bisa mati. Sudah 3 kali aku mencoba mengakhiri hidupku. Melompat dari lantai 7, menyayat pergelangan tangan, bahkan menenggak racun. Tapi setiap kali, aku terbangun dalam keadaan utuh. Dan selalu ada suara yang membisik di telingaku saat aku sadar. Lebih besar dari, pewaris tidak bisa mati, sebelum memberi makan terakhir. Jejak baru di Amerika Selatan. Beberapa bulan lalu, aku melihat berita tentang restoran misterius yang jadi viral di Brasil. Tak ada yang tahu siapa pemiliknya. Tapi semua pelanggan mengaku, makanannya terlalu nikmat untuk dijelaskan. Aku tahu itu dia. Warung Resowati hidup kembali. Di tanah baru. Dalam tubuh baru. Aku terbang ke Brasil. Dengan identitas palsu, aku menyusup sebagai juru masak magang di restoran yang disebut La Cocina de la Sangre, dapur berdarah. Dan disinilah aku bertemu dengannya. Anya, perempuan muda, setengah Indonesia, setengah Latin. Wajahnya cantik, ramah, tapi ada tatapan dalam di matanya yang membuat tubuhku menggigil. Dia adalah pemilik restoran. Dan yang paling mengejutkan, dia menyapaku dengan satu kata. Lebih besar dari, "Halo, Raka." Pertemuan pewaris. Jangan kaget, katanya sambil menuang sup merah gelap ke mangkukku. Aku, Putri Bu Reso. Tapi tidak seperti dia. Aku ingin mencabut pisauku saat itu juga. Tapi dia mengangkat tangannya. Kalau kau bunuh aku sekarang, kutukannya akan pindah ke orang baru. Mungkin anakmu nanti, atau istrimu. Kalau kau benar-benar mau mengakhiri semuanya, kau harus menyatu denganku. Lebih besar dari, menyatu. Tanyaku. Dia mengangguk, lalu menunjuk ke panci besar di dapur. Di sana ada darah terakhir Resowati. Dia tidak benar-benar mati. Dia bersemayam, di dalam darah. Dan hanya 2 pewaris sejati yang bisa menghancurkannya. Tapi dengan satu syarat, ritual penyatuan. Malam itu, aku dan Anya memasuki dapur dalam keadaan telanjang, hanya berbalut jubah putih. Kami berdiri di atas simbol lingkaran darah yang membentuk mantra kuno. Panci darah mulai mendidih. Uapnya menampakkan wajah-wajah korban dari masa lalu, ayahku, para penduduk desa, bahkan tubuhku sendiri yang pernah dipotong dalam mimpi. Lebih besar dari, bersentuhlah. Perintah suara gaib itu. Aku dan Anya saling menggenggam tangan. Tiba-tiba tubuh kami terbakar dari dalam. Tapi kami tidak melepaskan. Lalu, Resowati muncul dari uap. Wajahnya mengerikan. Setengah iblis, setengah manusia. Tapi kali ini, aku tidak takut. Kami berdua menggenggam pisau warisan masing-masing dan menikam jantung Resowati bersamaan. Jeritannya menggetarkan dunia bawah. Langit terbelah. Api turun dari langit. Semua kulkas meledak. Dapur hancur. Dan, semuanya gelap. Dunia setelah kematian Resowati. Aku terbangun di rumah sakit. Anya ada di sebelahku.
Kami selamat. Dan yang lebih aneh, semua memori tentang restoran itu menghilang dari ingatan dunia. Berita tentang La Cocina de la Sangre lenyap. Bangunannya sudah jadi bangunan kosong biasa. Tak ada bau, tak ada darah, tak ada sejarah. Kami mencoba kembali ke Indonesia, ke desa tempat cerita ini bermula. Kosong, desa itu sudah menjadi bendungan besar. Ditenggelamkan dalam proyek pemerintah. Semua bukti dikubur dalam air. Warung terakhir, 3 bulan setelahnya, aku menikahi Anya. Kami hidup sederhana di pinggiran Yogyakarta. Tapi, malam-malam tertentu, kami masih bermimpi tentang meja makan besar yang belum selesai dibersihkan. Karena kutukan itu, belum benar-benar hilang. Anya hamil, dan saat anak kami lahir, ia langsung menangis keras, seperti jeritan orang dewasa. Tangannya mengepal seperti sedang menggenggam pisau. 18 tahun kemudian, anakku, Niko, tumbuh menjadi remaja pendiam. Tapi dia sangat pandai memasak. Semua orang memuji kelezatan makanannya. Tapi aku selalu merasa, ada yang salah. Suatu malam aku masuk ke dapurnya diam-diam. Dan kulihat dia menyiapkan daging merah. Apa itu, Niko? Tanyaku dengan gemetar. Dia menoleh perlahan, tersenyum. Lebih besar dari, ayah lupa. Aku adalah darahmu. Dan aku masih lapar. Mereka tak butuh desa, warung, atau dapur berdarah. Karena sekarang, kutukan itu hidup di rumah kalian. Dalam darah, dalam rasa lapar.